bersikap Panjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena Dhammasakaca Itam Manggalamuttamang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Ya, kepada para Romo Ramani, Bante Adikusalu yang saya hormati, pada Romo Ramani yang mungkin hadir di sini, yang berbahagia, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini sesuai dengan yang telah dijadwalkan, bahwa yang tadi juga disampaikan, pembahasan Dhamma malam ini berkaitan dengan salah satu sutta yang bisa kita temukan di dalam Samyutta Nikaya, yaitu sutta pertama, Ugatarana Sutta. Sutta pertama Samyutta Nikaya terdapat di dalam Sakatawagga, terutama Dewata Samyutta. Nah, sutta ini sebenarnya sangat pendek. Karena pendek, saya akan, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan sharing screen dulu, supaya kita bisa bersama-sama membaca suttanya. Suttanya masih dalam bahasa Pali. Kita sharing dulu. Ini adalah sutta yang terdapat di dalam Samyutta Nikaya sutta pertama. Sutta yang tidak panjang, pendek. Nah, sutta ini diberikan oleh Sang Buddha kepada seorang dewa, tapi sebenarnya berupa dialog antara Sang Buddha dengan seorang dewa, yang mana terjadi pada saat Sang Buddha berada di Sawati, di Wihara Jetavana, wihara yang dibangun oleh Anathapindika. Nah, biasa para dewa itu biasanya datang kepada Sang Buddha itu pada saat masih malam, tapi menjelang pagi. Jadi pada saat pagi sebelum fajar, nah mereka biasanya datang kepada Sang Buddha. Maka di sana ada istilah Anyatara Dewata Bikantaya Ratia Abikantawana Kewala Kapang. Jadi seorang dewa tertentu, jadi pada saat malam telah lewat, nah malam telah lewat artinya sekitar pagi, Abikantawana dengan cahaya yang gilang gemilang, Kewala Kapang Jitawarang Pasitwa, jadi menerangi seluruh hutan Jeta. Ya, Ina Bhagavatil pasang kami jadi bertemu mendekati Sang Bhagawa. Nah, kemudian berdiri di satu sisi bertanya kepada Sang Buddha. Pertanyaannya singkat. Nah, dewa ini bertanya, Katang nu tuang marisa uga matariti. Jadi bertanya, wahai Tuan, jadi Marisa karena dia bukan murid Sang Buddha sehingga menggunakan istilah Marisa. Biasanya kalau dewa adalah murid Sang Buddha, menggunakan istilah Bante, tapi karena bukan murid Sang Buddha, yang menggunakan sama Marisa. Wahai Tuan, Marisa juga sebenarnya Tuan terhormat. Wahai Tuan terhormat, bagaimanakah Anda menyeberangi banjir? Katang nutuang Marisa ogang atari. Jadi bagaimana Anda menyeberangi banjir? Nah, itu ditanya, dewa tersebut bertanya kepada Sang Buddha. Nah, apa jawaban dari Sang Buddha? Sang Buddha menjawab dengan singkat.
Beliau mengatakan, apa tidang kuahang abuso anayuhang ugamatarinti. Nah, Sang Buddha menggunakan istilah awuso. Awuso artinya sahabat. Karena dewa ini bukan muridnya, ya Sang Buddha memanggilnya juga dengan istilah sahabat. Sang Buddha mengatakan, apa tidang kuahang awuso anayuhang ugamatarinti. Wahai sahabat, saya menyeberangi banjir dengan tidak berdiri diam. Apa tidang? Dan juga dengan tidak memaksakan diri, anayuhang. Ayuha itu artinya seperti terlalu bersemangat. Anayuhang artinya tidak terlalu bersemangat, artinya tidak memaksakan diri. Saya menyeberangi banjir dengan tidak berdiri diam dan juga dengan tidak memaksakan diri. Itu jawaban dari dewa, dari Sang Buddha. Nah, kenapa Sang Buddha menjawab dengan ya kalimat yang kita sulit mengerti? Jadi menyeberangi banjir dengan tidak berdiri diam, tapi juga dengan tidak terlalu memaksakan diri. Nah, karena waktu itu dalam kitab komentar disebutkan, jadi dikatakan bahwa dewa ini adalah dewa yang sedikit sombong. Nah, dewa ini sebenarnya sudah pernah bertemu dengan Buddha Kasapa. Jadi tinggal di alam dewa begitu lama, pada zaman Buddha Kasapa pernah bertemu, dan dia juga tahu Buddha Kasapa telah terbebas dari oga, dari banjir. Nah, setelah sekian lama kemudian bertemu dengan Sang Buddha Gautama. Dan dia merasa kalau nanti Sang Buddha Gautama atau Buddha Gautama ini memberikan jawaban yang singkat saja, pasti masih dia akan tahu. Dia merasa akan memahami ajaran Sang Buddha, walaupun dijawab dengan singkat. Nah, melihat pikiran dari dewa tersebut, Sang Buddha berpikir, dewa ini sombong. Kalau dia tidak melepaskan kesombongannya, dia tidak akan memahami dhamma yang diajarkan. Maka agar dia berpikir, agar dia tidak memahami dengan cepat, ya karena memang kalau sombong tidak bisa memahami dhamma, merasa dirinya pandai, merasa dirinya sudah baik, itu sulit memahami dhamma. Maka Sang Buddha menjawab, apa tidang kuahang awuso anayuhang ugamatarinti. Saya menyeberangi banjir dengan tidak berdiri diam, tapi juga dengan tidak memaksakan diri. Ya, dewa tersebut juga bingung maksudnya apa. Karena dia berpikir, umumnya para petapa lain menganggap mereka suci, menganggap mereka sudah bersih itu, mereka itu dengan usaha yang keras. Dan mereka harus berdiri di tempat yang memang mereka harus berdiri, berdiam di tempat yang mereka harus berdiam, dan mereka menggunakan usaha keras. Tapi malahan Sang Buddha Gautama menjawab dengan cara yang berbeda, malahan bertolak belakang dengan pada umumnya. Nah, karena dia tidak tahu, kesombongannya menjadi lenyap. Maksudnya apa? Nah, waktu itu sebenarnya dewa tersebut tahu bahwa Sang Buddha sudah menyeberangi banjir, tapi sombong bahwasanya kalau Sang Buddha memberikan sedikit ajaran saja pasti dia memahami. Nah, tetapi dengan satu kalimat ini dia tidak paham, kesombongannya lenyap. Nah, begitu kesombongannya lenyap, dia kemudian bertanya kepada Sang Buddha kembali, yata katang panatuang marisa, apa tidang anayuhang ugamatarinti. Tetapi sejauh apa Anda, ya, wahai Tuan, menyeberangi banjir dengan tidak berdiri diam dan juga dengan tidak memaksakan diri? Dia bertanya karena dia tidak tahu. Nah, kemudian Sang Buddha baru menjawab, ya, jadi yata kuahang awusuk santitami tada susang sitami. Wahai teman, karena ketika saya berdiri diam, maka saya tenggelam. Nah, coba kalau Bapak Ibu misalnya mau menyeberangi sebuah sungai, coba kalau diam saja, pasti tenggelam. Tidak akan bisa menyeberangi sungai. Nah juga, yata kuahang awuso ayohami tadasu nibuyhami. Dan ketika saya teman berjuang dengan tergesa-gesa atau dengan memaksakan diri, saya terseret arus. Nah, ewang kuahang awuso apa tidak anayuhang ugamatarinti. Karena itulah kemudian saya menyeberangi banjir
dengan tidak berdiri diam dan dengan tidak memaksakan diri. Nah, baru mendapatkan jawaban dari Sang Buddha, nah dewa tersebut merasa memahami ajaran Sang Buddha sehingga dia begitu bahagia dan mengucapkan syair yang dikatakan dalam kitab komentar, ketika Sang Buddha menjawab dengan demikian, nah dewa ini mencapai kesucian Sotapanna. Sehingga dia karena gembira dengan apa yang diajarkan Sang Buddha, mengucapkan satu udana. Udana itu semacam kegembiraan batin yang diungkapkan melalui sebuah syair. Nah, dewa ini mengatakan, Cirasang wata pasami brahmanang parinibhutang. Sungguh saya melihat setelah sekian lama seorang brahmana yang telah terbebaskan, telah padam secara keseluruhan. Brahmana yang di sini adalah Sang Buddha. Seorang brahmana yang telah padam secara keseluruhan parinibhutang, artinya telah mencari parinibbana, yaitu Sang Buddha sendiri. Nah, kata parinibhutang atau istilah parinibbana di sini tidak hanya mengacu ketika Sang Buddha mangkat, ketika Sang Buddha wafat, tidak, tetapi mengacu bahwa siapapun yang mencapai pembebasan akhir, mencapai kesucian arahat, yaitu juga disebut parinibbana, parinibhutang. Nah, apa tidang anayuhang tinang loke wisatikanti, yang mana mencapai padamnya kepadaman secara keseluruhan dengan tidak berdiri diam dan tidak terlalu memaksakan diri, ya, menyeberangi segala bentuk kemelekatan di dunia. Tinang loke wisatikanti. Nah, jadi setelah mengatakan syair demikian dan Sang Buddha setuju dengan apa yang dikatakan oleh dewa tersebut, nah dewa tersebut kemudian lenyap di tempat tersebut. Nah, Tewantara Dayati, jadi lenyap on that very spot, di tempat tersebut. Nah, itulah percakapan antara Sang Buddha dengan seorang dewa yang kalau kita tidak menyelidik lebih dalam, kita tidak tahu maksudnya apa. Kenapa dewa tersebut bertanya tentang bagaimana Sang Buddha menyeberangi banjir, dan kenapa kemudian Sang Buddha menjawab, saya menyeberangi banjir dengan tidak berdiri diam dan juga tidak memaksakan diri, dan kenapa Sang Buddha juga mengatakan bahwa kalau saya berdiri diam, saya tenggelam, dan kalau saya memaksakan diri, saya akan terseret arus. Nah, itu yang harus kita mengerti. Nah, ini sutta yang ingin saya share. Ya, sekarang kita kembali lagi. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya yang ditanyakan dewa tersebut tentang bagaimana Sang Buddha menyeberangi banjir itu apa. Nah, di sini yang disebut sebagai oga, ya, menyeberangi banjir di sini tentu secara singkatnya adalah banjir alam tumimba lahir. Tapi secara detailnya, kalau kita berbicara oga oleh Sang Buddha, biasanya di sutta-sutta, di kota-kota, oga ini artinya 4 jenis banjir. Jadi kamoga, bawoga, didoga, dan awijoga. Ya. Jadi didik kama oga, jadi kalau kita pisah, ya kamasa oga atau kama oga, bawa oga, titi oga, dan avija oga. Jadi artinya ditanya, bagaimana Sang Buddha menyeberangi 4 jenis banjir ini? Apa yang dimaksud dengan kamoga atau kama oga, banjir kesenangan indrawi? Nah, bagaimana Sang Buddha menyeberangi banjir kesenangan indrawi? Apa yang dimaksud dengan kesenangan indrawi? Adalah kesenangan-kesenangan yang muncul dari indera-indera kita, terutama dari panca indera kita, yaitu indera mata, telinga, hidung, lidah, dan juga jasmani. Nah, kita semua tahu bahwa berbagai macam kotoran batin itu muncul dari ketika kita bersentuhan dengan 5 indera, dengan objek-objek yang bersentuhan dengan 5 landasan indera. Pada saat kita melihat bentuk, ya di sana muncul kotoran batin, apakah
keserakahan atau kebencian, atau kotoran batin yang sifatnya adalah delusi, yaitu moha, ketidaktahuan. Nah, demikian pula pada saat kita mendengar suara, kalau suaranya menyenangkan, dari sana muncul keserakahan, kemelekatan, atau muncul kebencian kalau itu memang tidak disukai. Atau kalau kita tidak peduli, kita tidak, artinya itu tidak mau tahu, itu juga di sana secara tidak disadari muncul juga adalah kebodohan, delusi, moha. Ya, demikian pula kalau kita mencium bebauan, merasakan melalui lidah, yaitu kecapan, atau kita menggunakan jasmani kita, ada sentuhan, berbagai macam sentuhan, nah di situ juga bisa memunculkan berbagai macam kotoran batin. Nah, termasuk indera keenam, yaitu indera pikiran. Ya, tetapi di sini kalau indera keenam ini bisa mengacu dengan tidak hanya berkaitan dengan kesenangan indera, tetapi ada ide, pandangan, dan sebagainya, itu juga biasanya masuk ke dalam indera pikiran. Nah, sehingga Sang Buddha seringkali kalau berbicara tentang kama atau kesenangan indrawi, ya seringkali mengacu pada 5 indera, tetapi di beberapa khotbah lain juga termasuk 6, ya indera ke-6, yaitu indera pikiran. Nah, artinya adalah bagaimana Sang Buddha ini menyeberangi banjir kesenangan indera, yang mana ketika indera-indera kita bersentuhan dengan objek-objek, nah biasanya berbagai macam kotoran batin juga muncul. Sehingga bagaimana bisa menyeberangi kotoran-kotoran batin yang muncul dari ketika landasan-landasan indera kita itu bersentuhan dengan objek. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bawa oga. Nah, bawa oga di sini adalah banjir yang berkaitan dengan bawa. Bawa itu kemenjadian. Ya, di sini sebenarnya bawa oga itu ada 3. Jadi, ya, terlahir di alam kama, kesenangan indera, termasuk yaitu alam manusia, alam dewa, atau bahkan alam yang rendah, alam apa itu juga termasuk bagian dari bawa oganya saja. Ya, orang-orang tidak mau terlahir di alam rendah. Biasanya maunya terlahir di alam minimal, alam manusia. Nah, keinginan untuk terlahir di alam manusia, alam dewa itu adalah termasuk bagian dari bawa oga. Termasuk adalah keinginan untuk terlahir di alam rupa Brahma atau arupa Brahma, atau rupa bawa atau arupa bawa. Ingin terlahir, ingin menjadi, atau ingin, ya katakan, menjadi makhluk-makhluk yang berada di alam Brahma, baik itu rupa Brahma atau arupa Brahma, itu termasuk bagian dari bawa oga banjir, yaitu bawa banjir kemenjadian. Ya, becoming atau menjadi. Nah, ini juga bagian dari kotoran batin. Ya, kita tahu salah satu bagian dari yaitu 12 faktor patijak samupada sebab musabab yang saling bergantungan adalah bawa. Yang mana itu muncul disebabkan karena upadana. Karena ada upadana maka muncul kemenjadian. Ya, ada kemelekatan muncul bawa, dan kemelekatan muncul dari tanha, nafsu keinginan. Nah, sehingga yang disebut banjir kemenjadian di sini ya selama kita itu terus terlahir di alam tumbimba lahir, apakah di alam kama, rupa atau arupa, kita itu terus menderita. Kenapa bisa demikian? Karena memang kita terlahir di alam apapun karena kebodohan, karena kotoran batin. Walaupun kita mungkin terlahir di alam surga karena kebajikan, ya biasanya kebajikan di sini juga disertai dengan kotoran batin. Atau kita terlahir di alam Brahma karena kita bermeditasi mencapai tingkat-tingkat jhana. Kita terlahir di alam Brahma, itu juga muncul karena apa? Kotoran batin juga. Muncul dari sebuah kebodohan. Maka kalau kita bicara awija pacaya sankhara, bahwasanya dengan ketidaktahuan muncul sankhara, sankhara itu tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang buruk. Bahkan ada punya sankhara, aninja sankhara. Ada yaitu perbuatan-perbuatan bajik dan juga perbuatan-perbuatan aninja. Aninja adalah perbuatan yang memunculkan jhana, yaitu khususnya arupa jhana. Ya, itu juga bisa muncul dari avijja, ketidaktahuan, dari kebodohan. Kita ya ada beberapa mungkin seseorang ya yang bukan Buddhis atau yang belum mengenal Buddhis, yang mereka praktek meditasi. Mereka praktek meditasi bahkan bisa mencapai jhana juga.
mencapai jana 1, 2, 3, 4, bahkan mungkin bisa mencapai jana arupa jana. Tetapi meditasi mereka, jana mereka itu bukan bagian dari yaitu jalan mulia penuju 8, karena jana-jana mereka itu dipraktekkan kemudian membawa kepada apa? Kepada kelahiran kembali, membawa kepada yaitu bahwa kemenjadian yang itu juga muncul dari awija, ketidaktahuan atau kebodohan. Nah, sehingga di sini bahkan di dalam kitab komentar bahwasanya yang dimaksud dengan bahwa di sini yaitu bahwa oga, yaitu keserakahan atau banjir kemenjadian itu di sana mengacu pada 3, yaitu rupa bawa, arupa bawa, dan jana nikanti, yaitu banjir kemenjadian terhadap keinginan untuk terlahir di alam Brahma, baik rupa Brahma dan arupa Brahma, dan juga kemelekatan terhadap jana nikanti. Nah, sehingga di sini ya yang dimaksud oleh dewa tersebut, pertanyaan kepada Sang Buddha adalah bagaimana Anda menyeberangi banjir? Yang pertama banjir, yaitu kotoran batin yang muncul dari kesenangan indera, dan juga banjir yang muncul dari apa? Keinginan untuk terlahir, keinginan untuk menjadi. Nah, bagaimana bisa terbebas dari itu? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ada didi oga, yaitu banjir pandangan. Nah, di sini juga bahaya juga. Ya tentu yang pertama adalah pandangan yang tidak baik, pandangan yang buruk. Artinya pandangan-pandangan yang terus membawa kepada kelahiran kembali. Kalau kita misalnya melihat yaitu Brahma Jala Sultan, di sana ada 62 pandangan. 62 pandangan salah, yang itu semuanya walaupun beberapa pandangan itu sebenarnya muncul bukan dari logika, bukan dari reason, bukan dari sekedar pikiran semata. Banyak pandangan yang muncul pada para brahmana, para pertapa yang di dalam 62 pandangan salah itu muncul juga dari latihan meditasi mereka. Mereka mencapai pencapaian yang tinggi, konsentrasi yang tinggi, nah bahkan sampai mampu mengingat kehidupan-kehidupannya lampau, kemudian memunculkan berbagai macam pandangan. Pandangan yang oleh Sang Buddha masih dikatakan sebagai pandangan salah. Nah, didi oga ini termasuk bagian dari banjir pandangan. Ya bahkan pandangan di sini tidak hanya pandangan yang berkaitan dengan pandangan-pandangan yang membawa pada kelahiran atau pandangan yang salah. Bahkan seandainya terhadap dhamma itu sendiri juga pada akhirnya Sang Buddha mengingatkan kita untuk menggunakan tanpa kita melekatinya. Jadi seperti seseorang menggunakan rakit untuk menyeberang, tetapi tidak melekatinya. Ya karena kalau kita hanya melekati dhamma itu sendiri, itu juga menjadi bagian dari pandangan. Ya sekarang kita melihat banyak ya orang-orang belajar ajaran Buddha, tetapi kemudian akhirnya apa terlibat dengan berbagai macam perdebatan. Jadi saling menjatuhkan, saling mencela, saling menghina. Oh, pandangan saya saja yang paling benar, yang lain salah. Padahal yang dipelajari sama-sama ajaran Sang Buddha. Tetapi kemudian yang dimunculkan adalah apa? Adalah berbagai macam pandangan yang dilekati erat-erat. Nah, itu juga bagian dari didi oga, banjir pandangan. Yang itu juga bagian dari rintangan batin. Nah, kalau seseorang melekat dengan pandangan apapun pandangannya, walaupun itu baik sekalipun, kalau itu dilekati, itu juga bagian dari banjir pandangan yang membawa seseorang untuk tidak terbebaskan. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang kedua adalah avijja oga atau banjir avijja, banjir ketidaktahuan. Nah, avijja di sini dikata a dan vijja. Vijja artinya pengetahuan, a itu tanpa pengetahuan. Seringkali diterjemahkan sebagai ketidaktahuan atau delusi. Nah, di sini sebenarnya tidak ada pengetahuan. Nah, yang dimaksud dengan avijja atau tanpa pengetahuan adalah tanpa pengetahuan yang berhubungan dengan umumnya di dalam kota-kota Sang Buddha, berhubungan dengan 4 kebenaran mulia. Jadi ketika seseorang itu tidak memahami 4 kebenaran mulia, itu juga dikatakan sebagai masih terseret oleh banjir avijja, banjir ketidaktahuan, tidak memahami
ini duka, tidak memahami ini sebab duka, tidak memahami lenyapnya duka itu apa, dan tidak memahami jalan untuk melenyapkan duka itu bagian dari banjir juga. Nah, apalagi kalau kita bicara ajaran Buddha, ya sebenarnya inti dari ajaran Sang Buddha tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Nah, semua ajaran Sang Buddha itu sebenarnya, ya Sang Buddha mengajarkan Dhamma selama 45 tahun, sebenarnya diajarkan beliau tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Tidak lebih dari itu. Semua ajaran beliau itu, semua itu mengacu kepada 4 kebenaran mulia. Nah, sehingga kalau seseorang, ya kalau kita berjuang untuk terbebas dari duka, dari tumpah lahir, sebenarnya yang harus kita pahami, yang harus kita dalami, yang harus kita jadikan ya cara hidup kita, jalan hidup kita dalam kehidupan sehari-hari, ya kita harus memahami 4 kebenaran mulia. Nah, terutama jalan untuk melenyapkan duka, untuk melenyapkan sebab duka, untuk merealisasi lenyapnya duka, yang tidak lain adalah jalan mulia Bonsur 8, itu yang harus kita jadikan sebagai jalan hidup kita. Kenapa? Karena untuk bisa terbebas dari avijja, untuk bisa memunculkan vijja, tidak lain adalah dengan memahami 4 kebenaran mulia. Nah, sehingga 4 kebenaran mulia di sini menjadi sangat penting. Nah, banjir avijja artinya banjir ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran mulia. Karena kalau seseorang sudah mulai memahami 4 kebenaran mulia, ya sebenarnya kalau seseorang belajar Dhamma, belajar ajaran Sang Buddha, kemudian betul-betul mulai dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya sebenarnya arah hidupnya itu adalah ya selalu berhubungan dengan 4 kebenaran mulia. Artinya apa? Artinya paling tidak adalah tahu bahwa apapun yang dialami selama itu adalah kondisi, selama itu adalah sesuatu yang sifatnya berkondisi, itu masih bagian dari duka. Tidak patut untuk dilekati. Dan walaupun kemudian misalnya dalam pengalaman meditasi bahkan mencapai pengalaman-pengalaman yang luar biasa, itu juga orang demikian tidak akan kemudian tergesa-gesa melekatinya, karena tahu itu juga bagian dari duka. Apalagi kalau hal-hal yang sifatnya sepele, sifatnya yang tidak membawa kepada pengembangan batin. Misalnya hal-hal yang ya walaupun orang berbicara itu sesuatu yang luar biasa, tetapi dalam Dhamma sesuatu yang sepele, apalagi yang seperti itu tidak pantas untuk dilekati. Nah, kemudian juga orang demikian juga akan selalu senantiasa untuk ya melihat nafsu keinginannya, artinya dalam perjalanan proses aktivitas perbuatan apapun yang dilakukan selalu melihat ke dalam batin. Ada tidak di dalam itu nafsu keinginan tanha yang menjadi penyebab penderitaan? Nah, itu selalu dilihat. Nah, itu kalau seseorang sudah mulai memahami 4 kebenaran mulia. Ya, karena tidak ada jalan lain untuk terbebas dari duka kalau tidak memahami 4 kebenaran mulia. Dan artinya dalam hidupnya juga diarahkan ke situ. Nah, sehingga di sini Sang Buddha sebenarnya ditanya oleh Dewa tersebut, bagaimana menyeberangi banjir, artinya menyeberangi 4 banjir tersebut. 4 jenis banjir yang selalu membawa kepada munculnya kotoran batin. 4 banjir yang selalu menyeret seseorang untuk terus berputar-putar di alam tumpah lahir. Yang terus menyeret seseorang untuk terbawa di alam tumpah lahir. Yaitu pertanyaan dari Dewa tersebut. Nah, tetapi kemudian Sang Buddha menjawab bahwa beliau menyeberangi banjir dengan tidak berdiri diam dan juga dengan tidak tergesa-gesa, tidak memaksakan diri. Kenapa? Karena kalau berdiri diam akan tenggelam. Tetapi kalau memaksakan diri, ya akan terseret arus. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan Sang Buddha ini mengacu kepada jalan yang sifatnya adalah jalan tengah. Jadi mengacu pada jalan tengah. Nah, kalau kita melihat kitab komentar dari Uttara Sutta ini, ya di sana diberikan berbagai macam contoh. Yang dimaksud dengan berdiri diam itu apa, yang dimaksud dengan tergesa-gesa atau dengan memaksakan diri itu apa. Nah, sebagai contohnya adalah pada zaman Sang Buddha itu ada 2 praktek yang sangat populer dipraktekkan oleh para petapa dan brahmana. Yang 2 praktek ini disebut sebagai praktek yang ekstrim.
praktek yang berada di ujung. Maka ada istilah ubo ante, jadi di dua ujung, dua pinggiran anta, yang kemudian diterjemahkan sebagai ekstrim. Nah, dua praktek ini adalah yang pertama kamesu, kama sukalikano yoga, yaitu praktek mengejar kesenangan indera. Kemudian yang kedua adalah atakila matan yoga, praktek untuk menyiksa diri. Nah, ketika seseorang mempraktekkan jalan, yaitu hanya bersenang-senang, hidup hanya digunakan untuk mencari kesenangan indera, itu seperti apa? Seperti seseorang yang berdiri diam. Ingin menyeberangi banjir, tapi dia berdiri diam dengan apa? Dengan mencari kesenangan kesana kemari. Ya dia akan tenggelam, dia tidak akan sampai di pantai seberang. Nah, tetapi kemudian kalau seseorang itu terlalu terburu-buru, terlalu memaksakan diri, berjuang terlalu keras, tidak ada keseimbangan batin, itu seperti apa? Seperti seseorang yang mempraktekkan penyiksaan diri. Nah, sehingga di sini ketika mempraktekkan penyiksaan diri, ingin cepat-cepat terbebaskan, itu juga menjadi rintangan batin. Nah, bukannya akan sampai pada pantai seberang, tetapi juga akan terseret arus. Nah, sehingga jalan yang diberikan Sang Buddha itu adalah jalan tengah. Jalan tengah yang berada di luar dari dua jalan ekstrim tadi. Tidak yaitu berdiri diam dengan bersenang-senang, tetapi juga tidak terlalu memaksakan diri seperti orang mempraktikkan penyiksaan diri. Nah, itu satu contoh. Contoh lain adalah, nah, dikatakan bahwa dalam seseorang mengembangkan batin itu biasanya ada, yaitu pikiran kita itu dikuasai oleh dua hal. Yang pertama adalah linata, yang kedua adalah udaca. Nah, linata ini adalah batin yang malas, batin yang tidak bergairah. Sedangkan udaca ini adalah batin yang terlalu bersemangat, terlalu berkobar. Nah, dua jenis atau dua kondisi batin ini, yaitu adalah juga batin yang dikuasai kemalasan, dikuasai rasa ngantuk, yang tidak ada semangat, tidak ada gairah, itu seperti seseorang yang berenang menyeberangi banjir tetapi berdiri diam. Nah, sementara batin yang terlalu udaca, terlalu bersemangat, terlalu berkobar, nah, itu selalu gelisah, tidak mau istirahat, itu seperti seseorang yang ingin menyeberangi banjir, tetapi dia terlalu bersemangat, terlalu memaksakan diri, tidak proporsional, sehingga apa? Sehingga dia juga terseret arus. Nah, menghindari dua ini, nah Sang Buddha mengajarkan kita untuk mengambil yaitu jalan tengah. Nah, sehingga di sini tidak berdiri diam, tidak terburu-buru, artinya mempraktekkan dhamma, menyeberangi banjir dengan menggunakan jalan tengah. Ya tentu kalau kita bicara jalan tengah tidak lain mempraktekkan apa? Mempraktekkan utamanya kalau dikaitkan dengan yang tadi, dua praktek yang tadi, yaitu praktek mengejar kesenangan indera dan praktek menyiksa diri, maka jalan tengahnya adalah praktek jalan mulia berunsur 8. Nah, jalan mulia berunsur 8 ini yang terdiri dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, daya upaya perhatian, dan juga konsentrasi yang benar. Nah, jalan mulia berunsur 8 ini disebut sebagai jalan tengah. Itu disebutkan di dalam yaitu khutbah pertama, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta. Nah, pertanyaan adalah kenapa jalan mulia berunsur 8 ini dikatakan sebagai jalan tengah yang menghindari dua praktek yang ekstrim, menghindari cara menyeberang banjir yang berdiri diam atau terlalu memaksakan diri. Kalau kita perhatikan dalam mempraktekkan jalan mulia berunsur 8, nah seseorang itu masih diperbolehkan untuk seperti menikmati dalam batasan tertentu kesenangan indera. Masih boleh makan, masih boleh minum,
masih bisa mengenakan jubah, mengenakan pakaian, masih bisa menggunakan itu tempat tinggal secara layak. Masih diperbolehkan, tetapi walaupun diperbolehkan, tetapi tidak sampai terjerumus, terjatuh, terperangkap ke dalam mengejar kesenangan indera. Nah, tidak terbawa kepada mengejar kesenangan indera, tetapi dalam batasan tertentu masih diperbolehkan. Nah, demikian pula dalam praktek jalan mulia berunsur 8 ini, seseorang juga masih diperkenankan untuk apa? Untuk memaksimalkan usahanya, berjuang agar terbebaskan, berjuang untuk melenyapkan kotoran batin. Tetapi walaupun perjuangan diberikan di sana, perjuangan diusahakan di sana secara maksimal, tetapi tidak sampai terbawa, terseret oleh praktek penyiksaan diri. Nah, sehingga di sini seakan-akan berada di tengah. Masih diperbolehkan untuk menikmati hidup wajar, hidup normal, masih boleh makan, boleh minum, masih menggunakan tempat tinggal, menggunakan pakaian, obat-obatan, tetapi tidak terbawa ke dalam pengejaran kesenangan indera. Nah, di saat yang sama juga diharuskan untuk memaksimalkan usahanya, efeknya, untuk melenyapkan kotoran batin, tetapi juga tidak terseret, terbawa oleh praktek menyiksa diri. Nah, sehingga apa? Disebut majjhima patipada. Maka jalan mulia berunsur 8 ini disebut majjhima patipada. Nah, sebenarnya prinsip jalan tengah ini yang tersirat dalam Ugatarana Sutta yang menjadi jawaban Sang Buddha pada para dewa itu, sebenarnya ini juga prinsip seperti ini sebenarnya meliputi semua aspek praktek dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dari yang paling sederhana sampai yang paling dalam. Dari praktek yang sederhana sampai yang paling dalam, itu semua berkaitan dengan yaitu praktek menggunakan majjhima patipada, menggunakan jalan tengah yang menghindari dua praktek yang ekstrim. Nah, seperti apa yang paling sederhana? Contohnya adalah seperti ketika seseorang makan. Nah, kalau dalam ajaran Buddha berkaitan dengan makan itu bukan sesuatu yang simpel. Mengapa? Karena pada saat seseorang makan itu, kotoran batin itu mudah sekali muncul. Ya, kalau makanan enak sesuai dengan selera kita, keserakahan mudah sekali muncul. Tetapi kalau makanannya itu tidak enak, kebencian muncul. Nah, sehingga di sini dalam konteks makan pun, Sang Buddha mengajak kita untuk menggunakan prinsip jalan tengah. Itu sederhana sekali. Bagaimana prinsip jalan tengahnya? Prinsipnya adalah mata nyuta cabatasming, yaitu mengetahui ukuran di dalam makan. Artinya makan tidak berlebihan, tetapi juga tidak kurang. Kalau berlebihan, itu ya seperti apa? Seperti seseorang berdiri diam, tenggelam dia. Tapi kalau sampai kurang, sampai kebutuhan fisik tubuh ini sampai tidak tercukupi, yaitu seperti apa? Seperti terlalu bersemangat, ingin cepat mencapai kesucian dengan berpuasa. Yaitu terlalu bersemangat demikian juga akan terseret. Maka prinsipnya adalah tidak berlebihan tetapi juga tidak kurang. Matanya cabatasming, mengetahui ukuran di dalam makan. Nah, sehingga apa? Sehingga dalam urusan makan di sini ya Sang Buddha kepada kami para bhikkhu atau Anda ketika mempraktikkan 8 sila, nah dianjurkan untuk apa? Untuk tidak makan setelah tengah hari. Ya karena sebenarnya itulah ukuran makan yang cukup, yang sesuai dengan ukuran. Nah, sehingga apa? Tidak memunculkan kotoran batin, apalagi ketika makan juga dirunkan secara bijaksana. Bahwasanya makan bukan untuk kesenangan, bukan untuk memabukkan, bukan untuk mempercantik diri atau memperindah diri, tetapi makan hanya sekedar untuk menjaga melangsungkan tubuh, untuk membantu kehidupan bermoral. Nah, dengan perenungan yang bijaksana ini adalah jalan tengah. Jalan tengah yang pada akhirnya tidak membawa kepada kotoran batin ketika seseorang harus makan. Nah, itu urusan makan. Belum lagi kalau kita berbicara tentang urusan ya tentang meditasi juga sama. Tentang meditasi juga harus menggunakan prinsip jalan tengah. Ya dari
bagaimana kita bermeditasi, sampai kita memperhatikan batin kita, itu semua menggunakan prinsip jalan tengah. Ya, sebagai contoh adalah Sang Buddha pernah memberikan nasihat kepada seorang biku. Jadi ada seorang biku bernama Sona. Nah, dia ini masih muda, ingin cepat-cepat mencapai kesucian. Sehingga apa yang beliau lakukan ketika bermeditasi siang dan malam hanya meditasi jalan. Sampai kakinya berdarah-darah. Tetapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mencapai kesucian. Sampai beliaunya juga berpikir, mungkin meditasi itu bukan saya, bukan milik saya. Mungkin saya tidak cocok meditasi. Bahkan saya tidak cocok untuk menjadi seorang biku. Maka dia berpikir untuk lepas jubah karena tidak berhasil. Tapi kemudian Sang Buddha tahu dan beliau memanggil biku ini bernama Bante Sona, kemudian diberi wejangan. Wejangannya itu menggunakan perumpamaan yang sering kita dengar. Jadi seperti senar kecapi, kalau itu dipasang terlalu kencang akan putus, dan kalau dipasang terlalu kendor juga tidak memberikan suara. Nah, untuk bisa memberikan suara yang baik, bisa dimainkan, senar kecapi tersebut harus dipasang secara proporsional, tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendor. Nah, terlalu kencang di sini artinya seperti seseorang yang bermeditasi seperti Biku Sona, hanya jalan saja. Itu seperti seseorang menyeberangi banjir tetapi tergesa-gesa, tetapi memaksakan diri. Ya, itu juga terseret arus. Nah, tetapi kalau seseorang kemudian dalam meditasi ini kemudian tidak mau bermeditasi, diam saja, yaitu juga tidak berhasil seperti senar kecapi yang dipasang terlalu kendor. Maka harus proporsional. Proporsional dalam artian bahwa dalam meditasi ini juga tidak hanya meditasi jalan saja. Ya, selain meditasi jalan juga harus diimbangi dengan meditasi duduk. Nah, ketika meditasi duduk juga tidak kemudian berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun meditasi duduk saja. Harus ada diimbangi dengan meditasi jalan. Sehingga menjadi proporsional. Duduk jalan harus dilakukan supaya menjadi seimbang. Nah, ini juga seperti prinsip yang tadi menyeberangi banjir. Nah, belum lagi kalau kita bicara duduk saja, meditasi duduk sama juga. Ketika kita meditasi duduk, ya harus menggunakan prinsip jalan tengah. Misalnya Sang Buddha biasa sering mengatakan, Nisiddhati palangkah abojitva ujung kayang panitaya. Pada saat kita duduk tegak. Duduk tegak dengan apa? Dengan duduk bersila dengan badan tegak. Tetapi tegak di sini juga harus apa? Tidak tegak tegang, tapi tegak rileks. Kalau tegak tegang itu juga ekstrim. Tetapi kalau terlalu rileks, jadi kita terlalu rileks sampai badannya itu terlalu kendor, itu juga apa? Seperti duduk diam, seperti menyeberangi banjir dengan berdiri diam. Ya tidak berhasil, ada kemalasan di situ. Tapi kalau kemudian tegang, itu seperti apa? Terlalu bersemangat, terlalu berkobar juga tidak membantu. Maka harus profesional. Duduk tegak tetapi tetap rileks. Nah, pada saat kita memperhatikan batin, ya sebelum memperhatikan batin, nafas juga sama. Memperhatikan nafas juga sama. Kalau memperhatikan nafas terlalu fokus terhadap nafas, memaksakan batin untuk melihat nafas, itu juga ekstrim. Tapi kalau kemudian membiarkan pikiran mengembara, tidak memperhatikan nafas, juga ekstrim. Terlalu bersemangat, terlalu berkobar, memaksakan diri untuk memperhatikan nafas, itu seperti menyeberangi banjir yang terlalu memaksakan diri, itu juga terseret. Nah, kemudian terlalu kendor, jadi tidak memperhatikan nafas dibiarkan saja, dalam artian tidak peduli dengan nafas, yaitu seperti seseorang yang menyeberangi banjir dengan apa? Berdiri diam. Ya, di sini tidak ada meditasi. Maka memperhatikan nafas dalam meditasi sebagai objek nafas, sebagai objek meditasi, itu juga harus proporsional. Tidak terlalu fokus, tapi juga tidak kendor. Maka perumpamaan diberikan. Jadi seperti seekor induk macan. Ya kalau zaman dulu kan yang banyak macan. Ya. Jadi seperti seekor induk macan, ketika menggigit anaknya untuk dipindah, apa yang dilakukan induk macan tersebut? Dia menggigit kulit anaknya tidak terlalu kencang,
tapi juga tidak terlalu kendor. Kalau terlalu kencang, ya kulit anaknya rusak, terluka. Kalau terlalu kendor, ya anaknya akan jatuh. Maka tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendor, proporsional. Nah, dalam kita memperhatikan objek nafas, keluar masukin nafas juga sama. Kalau kita terlalu fokus, terlalu kencang memaksakan diri, ya seperti induk macan yang menggigit kulit anaknya terlalu kencang. Ya, itu akan terluka. Makanya sering orang bermeditasi, bukannya menjadi tenang, tetapi seperti oksigen kurang. Seperti hidung menjadi kaku, wajah menjadi tegang. Itu semua apa? Karena terlalu memaksakan diri. Tetapi kalau kemudian melupakan nafas, itu tidak ada meditasi juga. Jadi seperti induk macan yang kemudian terlalu kendor dalam menggigit anaknya. Maka harus proporsional, jalan tengah. Nah, itu dari objek nafas. Belum lagi kalau kita berbicara pikiran juga Pak, harus senantiasa diseimbangkan. Nah, makanya ada sebuah perumpamaan. Seperti seseorang yang ingin membuat berbagai macam senjata dari besi yang tadinya mentah. Apa yang dia lakukan oleh si pandai besi ini? Dia akan apa? Dia akan membakar besi tersebut, kemudian dipukuli, kemudian diperciki air untuk dimasukkan ke dalam air. Dibakar lagi, dipukuli, diperciki air, atau dimasukkan ke dalam air. Atau kadang-kadang didiamkan. Dipukuli lagi, ketika masih panas, dipukuli, dimasukkan ke dalam api, atau kemudian diperciki air. Akan terus demikian sampai besi tersebut menjadi fleksibel, menjadi kuat, tidak mudah patah, dan bisa dijadikan apapun senjata yang dia mau. Nah, ternyata dalam kita mengembangkan batin juga sama. Artinya apa? Batin kita itu biasanya terbawa oleh dua kondisi batin seperti tadi di awal saya mengatakan. Terkadang dikuasai oleh kemalasan, terkadang dikuasai oleh terlalu bersemangat berkubar. Gelisah, tidak mau istirahat. Nah, ketika batin dikuasai oleh kemalasan, apa yang dilakukan? Munculkan semangat. Menjadi seimbang. Ketika muncul semangat menjadi seimbang. Tetapi kalau terlalu bersemangat, terlalu berkobar, harus diapakan? Kendorkan. Buat rileks. Menjadi seimbang. Nah, itu seperti apa? Kalau terlalu kalau terlalu bersemangat, itu seperti ya besi tadi. Kalau terlalu bersemangat itu seperti besi yang terlalu panas. Maka harus apa? Harus diperciki air, ditenangkan, menjadi dingin. Nah, kalau batin kita itu terlalu malas, terlalu banyak ngantuknya, itu seperti apa? Seperti besi yang sudah dingin, maka harus dibakar, harus dipukuli. Nah, seperti itu batin kita pun juga harus dimunculkan semangat. Ketika muncul, yaitu batin yang malas, yang kendor, munculkan semangat. Nah, dengan demikian batin kita menjadi semakin kuat, semakin fleksibel, semakin baik. Nah, seperti ini bagaimana menyeberangi banjir yang dimaksud oleh Sang Buddha adalah dengan tidak berdiri diam, dengan tidak tergesa-gesa, artinya mempraktekkan Dhamma dengan menggunakan prinsip jalan tengah, yaitu prinsip middle way, prinsip Majjhima Patipada. Dari yang paling simpel sederhana sampai yang paling halus, sampai yang paling mendalam, semua hendaknya menggunakan prinsip jalan tengah. Ya, tidak saya sebutkan semua, tetapi karena waktunya juga ya terbatas, maka sampai di sini penjelasan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Bogatarana Sutta. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.